Halo bos-bosku yang ada di rumah. Hari ini gue udah ada di salah satu lembaga negara yang masih baru nih, tapi ternyata punya peran yang penting di bidang pertanahan. Gue sih penasaran banget nih mau ngobrol sama bosnya, yaitu Kepala Lembaga Bank Tanah. Yuk, ikut gue ke dalam. Halo Pak Halo Mas Parman. Sofyan, udah lama nggak ketemu. Waduh, Selamat lama datang di banget, Badan Pak. Bank Tanah ya. Terima kasih Pak sudah menyambut Waduh, saya nih ah, datang di Bank Tanah. Ini lokasinya enak sini, kemana Benar. aja dekat. Benar, karena tadi saya juga datang ke sini ternyata gampang banget. Iya, gampang banget, ada sate Strategis. Sabang dan semuanya. Jadi sering nongkrong di situ juga berarti Pak? Garuda. Silakan masuk. Ya, makasih Pak. Ini Badan Bank Tanah, kita perkenalkan ini kantornya yang utama. Nah, ini kantor kerapat kita yang di Badan Bank Tanah. Jadi biasanya sering rapat di Di ruangan sini. ini, Pak. Nah, ini kita rapat di sini. Ini ruang rapat utama kita. Nah, ini dashboard Oh yang ini, ini khusus yang ada di lahan Panajam Pasar Utara. Kalau ini menunjukkan daerah-daerah katakanlah ini untuk apa, untuk apa, untuk apa. Ini misalnya daerah ini ada keterangannya. KT untuk perkantoran, dari ini untuk perkantoran ini. Ya. KT, ini yang di dekat IKN itu kan ya berarti Pak? Ini di bawah IKN. Ya. Nah, kita bisa lihat di layar yang berikutnya. Masih ada lagi berarti? Masih Wah, berarti lengkap ini di sini Pak. cukup lengkap lah. Nah, ini contohnya. Ini layar yang perolehan tahun 2023. Kita di 2023, karena baru 2 tahun beroperasi, perlu pembelajaran. Nah, kita dari total target 4.100, karena kita masukkan di LKT, kita hanya perolehan 7.500 alias 50%. Kekurangan 6.500. Jadi dari situ kita tidak mau mengulangi kejadian apa lesson learn yang di tahun 2023. Jadi tahun 2024 kita rubah lagi. Kita berikan namanya cadangan. Di tahun 2023 sekali lagi kita untuk pemanfaatannya bagus, namun untuk perolehannya di bawah target. Nah, kira-kira itu untuk komersialnya udah melebihi. Lantas untuk reformanya 1.700, untuk lain-lainnya, untuk kepentingan lainnya, untuk kepentingan pemerintah dan lain sebagainya disebutkan 3.346. Ini tuh data real time nggak sih Pak? Bisa Datanya berubah kapan aja? real time, Oke. tapi per minggu Per kita minggu. rubah. Nah, ini data HPL kita di seluruh Indonesia. Ada mulai di sini, ini terus terang nih letaknya di sini di Tanjung Balai Asahan. Ini semuanya ada di berbagai lokasi sampai di pulau ini. Di sini ada di Halmahera Selatan, itu ada di Kasiruta. Kasirutan, Pak? Iya, Kasiruta ini luasnya 3.900. Nah, yang paling besar ada lahan di Poso. Ini mungkin kurang tepat di sebelah sini, di Napu ya. Itu 6.600. Yang kedua lahan di Panajam Pasar Utara. Nah, ini yang contohnya di PPU. PPU ini udah ada master plan-nya, sudah jadi. Ini bandara nih yang kemarin diresmikan sama Pak Jokowi itu ya. Jadi mulai pembangunannya sudah groundbreaking-nya tahun lalu dan ini akan dibangun selesai akhir Juli. Pak, kayaknya banyak hal yang harus dijelaskan dengan Banyak sekali. banyak hal ya Pak. Nah, mungkin kita bisa ngobrol lebih dalam lagi Pak terkait persoalan Bank Tanah. Oh iya, Tanah seperti dengan apa. senang hati lah Mas Yoga. Kalau kita mau jual, namanya kita jual kita berikan HGB atau HGU di atas HPL Badan Bank Tanah. Oke Pak, jadi kita langsung ngobrol aja deh Pak. Boleh, Ya. boleh. Nanti mau sekarang apa mau nanti? Wah, kalau bisa sekarang langsung. Boleh, boleh.
Terima kasih banyak Pak. Tadi sudah mengajak kita untuk keliling-keliling kantor Badan Bank Tanah tadi untuk melihat HPL ya tadi HPL terkait dengan pertanahan di Indonesia yang sudah dikelola oleh Badan Bank Tanah. Pak, banyak hal yang pengen saya tanyakan ke Bapak. Mungkin Silakan. tahun lalu kita sempat ngobrol tapi kayaknya kita harus perdalam lagi nih Pak. Apalagi sekarang habis pemilu nih kayaknya isu-isu pertanahan juga mulai keangkat lagi gitu Pak. Pak, yang jadi pertanyaan di awal, masyarakat mungkin karena banyak yang belum tahu juga terkait apa sih Pak Badan Bank Tanah itu. Karena mungkin masyarakat lebih kenalnya dengan BPN kan, Badan Pertanahan Nasional yang sekarang jadi ATR gitu. Betul banget. Terus tiba-tiba pemerintah akhir 2021 membentuk badan baru, Badan Bank Tanah. Sebenarnya ini badan apa sih Pak, dan urgensinya buat kita sebagai bangsa itu gimana gitu? Gini, Badan Bank Tanah dijelasin dulu nih secara awal ya. Badan Bank Tanah itu adalah definisinya badan sui generis, badan khusus yang diberikan tugas untuk mengelola tanah atau menjamin ketersediaan tanah untuk berbagai kepentingan dalam rangka ekonomi berkeadilan di bidang pertanahan, yaitu untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, pemerataan ekonomi, investasi, reforma maupun ini. Kenapa? Suatu ketika kalau nggak ada bank tanah, nanti ketimpangan kepemilikan ini menjadi besar. Anak cucu kita bisa tinggal di lahan-lahan misalnya hanya pengusaha besar. Satu pengusaha menguasai 1 juta hektar, sedangkan luasan daratan kita kan nggak banyak. Itulah perlu ditata kembali. Oleh karena itu pencadangan tanah bagi negara adanya di mana? Kan tidak ada di mana-mana kecuali di Badan Bank Tanah. Sebetulnya Badan Bank Tanah ini digagas semenjak tahun 80-an, tapi tidak pernah bisa. Akhirnya barulah terbentuk di tahun 2021 semenjak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini badan yang menjamin benar-benar ketersediaan tanah bagi berbagai kepentingan. Jadi tugas kita ada minimal 30% untuk reforma. Reforma untuk siapa? Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut maupun masyarakat di tempat lain yang bersedia tinggal di situ. Khususnya masyarakat miskin ya kalau bisa itu. Nah, kira-kira gitu. Jadi tujuannya mulia. Jadi kira-kira itu yang utama. Yang kedua juga untuk menjamin nanti menarik investasi asing. Tapi kita batasi investasi asing tentunya harus memberdayakan tenaga kerja tersebut, tenaga kerja lokal. Investasi asing masuk melalui satu pintu, yaitu Badan Bank Tanah. Hal yang paling sulit didapatkan oleh siapapun yang mau berinvestasi adalah tanah. Ini paling sulit nih, tanah. Lagi prosedurnya dapat HGU juga complicated ya, tidak mudah. Nah itulah perlu dibentuknya Badan Bank Tanah. Dengan adanya Badan Bank Tanah berkoordinasi dengan Badan Bank Tanah, harga lebih kompetitif, prosedur lebih mudah. Jadi nanti kalau di Badan Bank Tanah, pengusaha ingin membuat perkebunan misalnya untuk ketahanan pangan, ya diberikan HGU di atas HPL. Toh kita instansi pemerintah juga. Dan Badan Bank Tanah ingat tidak boleh berusaha loh ya. Artinya tidak boleh untung juga dong? Boleh untung, tapi hanya tidak boleh berusaha dalam arti sudah diberikan HPL, nggak boleh bikin perkebunan sendiri. Oh iya, tidak boleh berbisnis. Tidak boleh berbisnis. Boleh berbisnis, tapi harus joint venture. Dan dalam waktu 20 tahun harus dilepas. 10 tahun pertama dilihat, 20 tahun dilepas. Jadi tidak boleh memiliki anak perusahaan untuk mengelola tanah itu selamanya gitu. Pak, artinya sebenarnya sebelum ada badan ini sistem pertanahan di kita ini seperti apa sih Pak? Dan kemudian sekarang sudah ada Badan Bank Tanah gitu. Artinya yang masyarakat bisa lihat tuh nanti perbedaannya seperti apa gitu sebelum ada Bank Tanah dan sesudah ada Bank Tanah. Untuk kedepannya nanti kita mencadangkan benar-benar ketersediaan tanah untuk yang masyarakat miskin juga, untuk investasi. Jadi akan terlihat nanti keadilan kepemilikan pertanahan gitu. Karena selama ini kan banyak mungkin pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan tertentu yang menguasai 1 juta hektar sampai 2 juta hektar. Nah nanti begitu habis masa satu siklus, kalau HGU itu diberikan 95 tahun ya.
satu siklus kan kembali ke negara. Nanti zamannya itu bisa juga dikembalikan kepada Badan Bank Tanah. Diberikan kepada Badan Bank Tanah, dalam artian Badan Bank Tanah akan mengatur kembali masalah kepemilikan ini. Boleh tetap berusaha, tapi mohon 20% diberikan kepada plasmanya. Gitulah. Pak, tadi kan Bapak bilang ternyata sebenarnya ide membentuk Badan Bank Tanah itu sudah ada dari tahun 80-an. Tapi baru terrealisasi 2021. Kalau Bapak melihat apa sih Pak penyebab utamanya kok sampai badan ini tuh sebenarnya kan tadi Bapak jelaskan sebenarnya badan ini punya manfaat yang luar biasa ya untuk pertanahan di Indonesia. Nah, apa sih Pak yang menjadi penghambat menurut Bapak Bank Tanah baru mulai muncul di tahun 2021? Ya, segala sesuatu yang baik nggak mudah ya. Menuju ke surga kan nggak mudah gitu. Jadi dulu mau dibuat nggak jadi karena memang berbagai hambatan tentang masalah kepemilikan tanah ini. Ya tentunya pengusaha besar menginginkan lahan yang lebih besar. Si pengusaha kecil nggak punya akses. Nah ini kita nanti memberikan akses kepada semuanya. Jadi banyak benturan kepentingan juga ya? Ini dengan adanya badan ini kita mengatur kembali, penataan kembali mengenai masalah pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, penggunaan daripada tanah tersebut lagi. Pak, ini kan sudah berjalan selama 2 tahun kan berarti kan? Udah 2 tahun. 2 tahun. Saya lihat kalau di medsosnya Bank Tanah itu ada banyak kegiatan-kegiatan sosialisasi atau apalah ya, edukasi ke masyarakat. Nah, saya pengen tahu Pak, ada nggak sih Pak hal-hal yang menarik di lapangan? Karena kan Bank Tanah ini badan baru gitu. Ya. Mungkin bagi sebagian masyarakat yang sudah mengenal BPN lebih dulu tiba-tiba muncul Bank Tanah, pasti mereka bertanya-tanya kan. Ya. Dan apalagi tugas Bank Tanah adalah untuk memperoleh tanah tersebut kan. Kalau memang tanah tersebut bermasalah, artinya masyarakat juga bisa jadi ada pertentangan-pertentangan juga di masyarakat. Ada pengalaman menarik apa Pak? Di lapangan pertama kita lihat dulu ya. Jadi ATR BPN itu berfungsi sebagai regulator dan administrator di bidang pertanahan. Manakala ada tanah yang sudah habis haknya, negara mau memberikan kepada siapa? Kalau belum ada penduduknya, yaitu memberikan cadangan kepada Badan Bank Tanah. Jadi mencadangkan kepada cadangan tanah ini diberikan kepada Badan Bank Tanah. Tentu dalam sosialisasinya ini banyak mendapat hambatan juga. Ya paling gampang Badan Bank Tanah dipikir bank pertama kali. Pertama bank, karena memang Badan Bank Tanah. Iya, bank. Yang kedua kita dianggap mewakili kepentingan juga investor besar. Karena jangan-jangan asetnya dijaminkan ke bank. Jadi persepsi banknya masih ada. Terus kita dipikir antek-antek dari pengusaha besar. Padahal bukan. Kita ini adalah instansi pemerintah yang nggak perlu takut. Si pengusaha besar juga nggak perlu takut. Jikalau mereka memang benar-benar mengusahakan lahannya, terjadi perubahan tata ruang, ya kita yang akan menyelamatkan mereka. Kita merupakan solusi dari tanah bekas hak, perubahan tata ruang, tanah terlantar, tanah bekas tambang, dan lain sebagainya. Tapi gini ya, kita nggak bisa menyenangkan walaupun sosialisasi kita masif, ya kita belum masif. Kita akan melakukan sosialisasi secara masif, tapi nggak bisa menyenangkan semua orang juga. Jadi badut aja nggak bisa menyenangkan semua orang kan gitu loh. Kira-kira gitu. Tapi tujuan kita mulia. Mulia kenapa? Untuk memberikan keadilan di bidang pertanahan. Ya karena masalah pertanahan ini memang kompleks dan sensitif kan Pak? Sangat sensitif. Kita kalau melihat ke beberapa tahun ke belakang gitu misalnya sejarah terkait konflik agraria kan waduh ngeri banget kan. Iya ngeri banget. Ngeri banget lah kalau kita bicara. Nah itu makanya mungkin itu jadi satu tantangan juga buat pegawai-pegawai Bank Tanah di lapangan untuk mensosialisasikan terkait fungsi dan dan keberadaan Bank Tanah ini kepada masyarakat kan Pak. Ya. Tapi Bapak pernah mendengar nggak atau mungkin mengalami langsung pengalaman yang kurang mengenakan gitu di masyarakat? Mungkin datang ke satu wilayah mau sosialisasi tiba-tiba dibawain celurit gitu atau apa gitu, parang gitu Pak. Pernah nggak tuh Pak?
Oh ya pernah. Pernah ya? Sedang berjalan juga dibawain itu sering kali. Sering. Karena mereka nggak paham Hmm. tentang badan bank tanah nih apa, bank tanah nih apa. Merupakan antek-antek siapa lagi nih gitu loh. Setelah kita berikan sosialisasi secara efektif, baru mereka mengerti. Umumnya saya menerima. Kalau mereka sudah menguasai sejak lama, kita akan berikan haknya kepada mereka lagi. Jadi kita nggak meniadakan mereka, enggak. Jadi ada kita enclave jadi reforma. Reforma itu bagiannya untuk mereka nanti. Langsung diberikan tanah itu. Langsung diberikan, tapi dengan syarat harus melalui seleksi subjek yang menentukan nanti bupati selaku ketua gugus tugas reforma agraria. Mungkin kata-kata ini agak awam ya. Jadi yang membagikan nanti bupati, yang menentukan lokasi tanahnya kita, tapi yang membagikan bupati. Nah yang menarik lagi, kadang-kadang kita punya tempat di mana orangnya nggak ada, tapi klaimnya banyak. Banyak. Gitu. Ini kita mau apakan? Tetap kita bagikan sesuai, kita hanya menyediakan tanah, yang membagikan, yang melakukan verifikasi validasi tentunya pejabat bupati selaku ketua gugus tugas reforma agraria. Pak, artinya bank tanah juga itu ada di PPU Panajam Pasar Utara. Oh di PPU ya, yang dekat IKN. Di bawah IKN. Ya. Pak, artinya sebenarnya bank tanah juga kan bisa saja menerima misalnya pemberian tanah dari pemerintah yang belum clear and clean kan, dan mungkin itu banyak terjadi kan. Nah bagaimana tuh Pak untuk menyelesaikan masalah persoalan itu, karena mungkin harus koordinasi tingkat lanjut lagi kan, dengan masyarakat, dengan ATR, misalkan. Itu seperti apa Pak koordinasi terkait masalah itu? Secara teori ya kita diberikannya harus dalam keadaan clean and clear, tapi secara implementasi dalam prakteknya nggak ada tanah yang clean and clear. Nggak ada Pak? Nggak ada kan? Ada lagi nanti karena hukum Belanda dia punya Eigendom lah, yang sertifikat itu di bawah tangan dilakukan jual belilah melalui kades dan lain sebagainya. Itu yang kita tata ulang. Tata ulang kita akan berhadapan dengan LSM yang ditunggangi dan lain sebagainya. Ya kita hadapi. Kira-kira begitu. Ya tadi Pak yang terkait terjadi benturan mungkin tadi kepala desa yang sudah melakukan jual beli tanah itu. Ya, penanganannya sendiri ya kita lanjutkan, kita lihat historisnya. Kalau memang dulunya HGU, dia nerbitin di atas HGU, berarti dia yang salah. Kalau memang ini miliknya sebelum ada HGU dia lakukan jual beli, ya miliknya dia. Kira-kira gitu loh. Apa yang disampaikan kepada para pegawai-pegawai yang di lapangan ini Pak? Karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat kan? Pokoknya kalau untuk merah putih, idealnya jalan aja terus lah. Jalan aja terus. Toh kita untuk negara kalau memang sudah diduduki masyarakat, nanti bisa diverifikasi, ya kita berikan kepada masyarakat. Artinya mungkin membawa juga pihak kepolisian gitu bareng untuk oh ya, kalau APH perlu kita ajak. Semuanya perlu kita ajak, termasuk tokoh-tokoh masyarakat kita ajak, kita berikan sosialisasi secara efektif dan mendalam apa itu Badan Bank Tanah. Banyak yang nggak mengerti karena kita lembaga baru ya. Tujuannya mulia, yaitu menjamin sekali lagi kepemilikan, penataan kepemilikan agar anak cucu kita bisa mendapatkan tanah juga suatu ketika. Artinya sambil merangkul juga kepala-kepala adat misalnya di daerah. Oh pasti, kepala adat, kepala suku dan lain sebagainya lah. Kita rangkul, kita sosialisasikan. Pak, ini terkait reforma agraria tadi Pak. Menarik kan sebenarnya cita-cita Indonesia pasca kemerdekaan kan adalah bagaimana ketimpangan kepemilikan tanah ini kan bisa lebih bisa lebih berkurang kan Pak. Makanya kita tahu muncul Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Semangat yang dibawa adalah semangat terkait dengan reforma agraria. Nah, Badan Bank Tanah sendiri bagaimana perannya untuk bisa mempercepat reforma agraria, Pak? Jadi di PP 64 itu kita hanya menjamin ketersediaan tanah untuk reforma. Sekali lagi menjamin ketersediaan tanah. Nah, walaupun penduduknya
belum ada yang tinggal di situ, tapi kita sudah menjamin. Jadi contohnya di lahan PPU dari total luas 4.162, kita sudah memberikan 1.873 hektar. Walaupun secara kasat mata kita lihat tidak ada penduduk yang tinggal di situ. Nah itu dikasih ke siapa kalau ada penduduk yang tinggal? Nanti yang klaim, yang katanya sudah melakukan tanam tumbuh. Tanam tumbuh itu seperti apa, Pak? Dia menanam pohon, tapi diverifikasi. Ya. Ada nggak pohonnya tulisannya milik Parman? Ya. Yang melakukan verifikasi sekali lagi GTRA, gugus tugas reforma agraria, ketuanya bupati, terus anggota pelaksana hariannya, ketua pelaksana hariannya, kepala kantor pertanahan kabupaten, dan Forkominda lainnya. Itu baru hanya di PPU saja, Pak, atau di daerah? Udah ada di Napu yang di Poso. Kita dari luasan 6.600 kita berikan 1.500. Penduduknya baru ada 200. Nah, yang boleh diberikan itu adalah penduduk yang sudah tinggal, yang menguasai, atau bisa juga penduduk dari daerah lain selama mereka mau bertempat tinggal di situ. Nah, ini bagus bisa mengurangi ketimpangan kemiskinan misalnya perkotaan. Yang penduduknya tentunya nggak punya tanah. Di perkotaan itu kan zamannya gubernur waktu Ahok dicoba dipindahin di rusun. Akhirnya mereka kumpulnya di luar rusun. Nah, siapa tahu dengan gagasan nanti pemerintahan yang baru, kita sampaikan gagasan ini, gagasan reforma, agar mereka secara berkelompok, secara ini misalnya sekali 200 orang, 300 orang pindah sekaligus ke yang tanah kosong tersebut. Kan harus ada mereka berkelompok secara sosial baru bisa hidup kan. Memang itu yang menjadi tantangannya ya dari dulu juga, apalagi misalnya terkait isu-isu transmigrasi ke luar daerah, janjinya kan bakal akan diberikan tanah, tapi mungkin orang berpikir juga, wah saya dapat apa di sana gitu kan. Nah itu sambil kita tentunya jangan kita berikan tanah kita diemin, kita bisa dijual, walaupun ketentuan Badan Bank Tanah diberikan hak pakai dulu selama 10 tahun, setelah mereka mengupayakan, memberdayakan tanah itu dimanfaatkan, baru bisa diberikan SHM. Jadi diberikan sertifikasi hak pakai dulu. Selama jadi 10 kita, tahun tadi, Pak? Iya. Jadi kita akan bagaimana membantu, hanya membantu yang memberikan nasihat, bagaimana melakukan pemberdayaan tanah masyarakat tersebut. Kebetulan saya dulu ada di PNM ya, jadi kita tahu memberdayakan masyarakat gimana, khususnya masyarakat miskin. Masih banyak nih masyarakat miskin. Ini yang nggak punya tanah, bisa dong diberikan ke sini. Bisa dipindahkan. Pak, selain reforma agraria, apalagi Pak yang sekarang sedang dikerjakan oleh Badan Bank Tanah? Kayaknya sih banyak sih ya. Tapi apa aja tuh Pak yang bisa di-share ke? Terutama ya, setelah kita dapatkan tanah, kita lakukan clearance. Clearance itu yang terhadap tuntutan lain-lain, jual beli di bawah tangan, sampai kita benar-benar bisa mengendalikan tanah itu real, clean and clear. Nanti kita bisa berikan kepada reforma maupun kepada investor. Tapi dengan catatan investornya juga bisa benar-benar investor yang solid ya. Yang kredibel gitu kan. Ya, kredibel, dan juga bisa diberikan fasilitas-fasilitas lain untuk kepentingan umum atau kepentingan sosial. Misalnya diberikan, kita mau jadi juara bola, lapangan bola rakyat, tapi nggak boleh diperjualbelikan. Karena itu diberikan hanya hak pakai. Kalau diberikan hak milik, gone with the wind. Pasti pengurusnya suatu ketika lapangan bola itu dijual. Kan lebih menarik gitu. Dijual dan alih fungsi lagi. Alih fungsi. Nah, jadi diberikan sertifikat hak pakai aja. Selama dipakai untuk kepentingan sepak bola. Diberikan nanti taman bermain rakyat. Itu gratis diberikan. Tempat-tempat ibadah juga diberikan dengan gratis. Dengan tarif 0 ya. Tapi tetap HPL-nya Badan Bank Tanah. Supaya kita bisa jadi juara bola, juara voli. Kalau tarif 0 gitu justru apa tidak merugikan negara, Pak? Enggak, justru memang kita punya tusinya gitu. Nah, kita dapat keuntungannya dari mana? Dapat supaya kita sustain. Karena modal kita kan diberikan terbatas. Tanah kita dapatkan dari penerapan pemerintah, nah kita dapatkan dari sisa 50% itu, si pengusaha mau pakai, kita kenakan tarif.
Dari tarif itu kita harus sustain. Jadi kita harus ngebalance di komposisi mana agar kita tetap sustainable. Tetap harus hidup, harus survive. Pak, mungkin nggak sih tanah-tanah yang diberikan kepada bank tanah ini misalnya diberikan kepada perusahaan developer gitu untuk membangun rumah-rumah murah. Ini kita semua ini lagi membutuhkan rumah murah kan sebenarnya kan, ya kan? Yakin mau beli? Udah ada. Udah ada. Di Brebes sudah ada. Sudah ada seperti Udah itu. ada. Cuman sosialisasi belum masif, di Brebes dibangun. Kita kerjasama beberapa pihak, Perumnas, Tapera, BTN, SMF, dan Dijen Pembiayaan untuk di PUPR. Dan kita hanya menyediakan tanahnya. Itu MBR. MBR ya. Dibangun 42 rumah, nanti akan selanjutnya yang ada di Kendal ini. Oh, di Kendal juga ada. Itu menarik sih Pak, karena masalah kita backlog yang masih tinggi itu kan masih jadi satu persoalan kan. Iya. Dan kita sih sebagai muda-muda berharapnya lebih banyak lagi tanah-tanah murah nih. Kalau bisa di Bekasi Pak, kalau bisa sih. Kalau Bekasi, kita semua jadi ini dulu. Daftar dulu kali. Harus daftar. Harus daftar. Tapi kalau di kawasan Jabodetabek sendiri ada nggak Pak tanah-tanah yang prospek akan dikelola oleh bank tanah? Sementara kan kita dapatnya dari ATR BPN yang Tanah Bekasak. Di Bekasi belum ada, belum ada sayangnya. Yang paling dekat adanya di Purwakarta. Oh, Purwakarta. Purwakarta pun tata ruangnya untuk industri. Okay. Nah, yang paling dekat di Brebes, habis itu kedua untuk MBR bisa dipergunakan yang ada di Kendal. Lumayan 5 hektar. Sama di Puger. Di Puger itu di Jember ya. Di Jember. Nah, kira-kira itulah. Ya, di tempat lain kita akan upayakan untuk selain untuk MBR, untuk yang lain-lain juga tanah reforma itu nanti tentunya untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi waktu saya ke PPU, kita lihat Kabupaten Panajam Pasar Utara, kok banyak masyarakat miskin juga. Ada yang tinggal di lahan oil company. Mereka, Bu, udah tinggal di sini berapa tahun? 30 tahun. Kalau suatu ketika diambil lagi lahannya, ya saya minggir. Saya bersedia diusir. Mau nggak kita pindahkan, kita berikan tanah? Oh, sangat mau. Kan masih banyak yang miskin ini. Tadi fungsi mulianya di situ ya Pak? Iya. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri, kita bekerja dengan BUMN maupun lembaga lain yang memang memberdayakan juga masyarakat miskin. Bisa juga dengan NGO ya, yang memang memberdayakan masyarakat miskin. Pak, supaya mereka mendapat kepemilikan tanah ini. Dan mereka mau berusaha. Banyak juga di lapangan yang justru resah dengan kehadiran Badan Bank Tanah. Mungkin ada yang menyebutnya sebagai broker tanah resmi. Ada Pak, ada kayak gitu. Ada juga mungkin yang menilai, wah jangan-jangan ini bagian dari mafia tanah nih gitu kan. Bapak sendiri menanggapi persepsi-persepsi di luar seperti apa Pak? Ya kita sosialisasiin aja bahwa Badan Bank Tanah ini bukan permata. Persatuan Maklar Tanah bukan. Jadi Badan Bank Tanah ini memang instansi pemerintah yang tujuannya mulia gitu. Minimal 30% untuk reforma. Terus kita menjamin juga kepentingan sosial. Untuk kepentingan sosial untuk apa tadi? Berbagai untuk kepentingan rumah ibadah, mau untuk apa? Lahan sepak bola, lahan voli, dan lain sebagainya. Tempat bermain rakyat, ruang terbuka hijau kita berikan, tapi di situ gratis. Kita berikan fee 0 tarifnya. Kita hanya mengenakan tarif. Mereka boleh pakai. Mau jadi juara sepak bola, tapi kalau kita lihat di Brasil, di mana-mana ada tempat bola rakyat. Di kita beralih fungsi. Ya ini tugasnya Badan Bank Tanah lah nanti ini. Kalau di tempat lain kan nggak mau. Developer suruh kasih, mohon maaf nih ya, suruh kasih tempat lapangan sepak bola gratis. Gede juga nih. Juga. Mendingan bikin rumah baru dijual lagi. Kira-kira gitu loh. Tapi masyarakat bisa ini nggak Pak? Bisa mengajukan tidak? Misalnya ada satu tanah di satu daerah gitu mau digunakan tadi misalnya untuk bikin lapangan sepak bola, diajukannya kemana itu Pak? Prosesnya seperti apa? Bisa ke Badan Bank Tanah aja. Oh langsung? Iya. Tentunya dari asosiasi sepak bolanya ya.
bukan individunya, supaya sepak bolanya jadi beneran gitu loh. Jadi kita sediain tanah, nanti ada yang buat lapangan bolanya. Pak, mungkin setelah 2 tahun ini yang perlu diupdate juga terkait data-data Pak, data-data terbaru terkait misalnya pengelolaan, perolehan tanah. Nah, sejauh ini seperti apa Pak terkait data-data terbaru ini? Data-data kita baru punya tanah masih kecil ya, 18.000 hektar 18.000 selama tahun 2022-23 akumulasinya ya. Nanti di tahun ini kita targetkan cukup besar 23.000 hektar. Itu pun masih kita anggap kecil untuk suatu negara. Potensinya berapa sih Pak sebenarnya kalau? Masih banyak banget potensinya. Jadi potensi dari tanah bekas hak, tanah terlantar, terus tanah bekas tambang. Terus ada lagi namanya pelepasan kawasan hutan. Yang kita tidak tahu datanya adalah tanah-tanah negara bebas yang di atasnya nggak ada kepemilikannya. Belum pernah dilekatkan suatu hak kepemilikan. Misalnya tanah tambang, kan dia hanya dapat kandungan di dalamnya. Atasnya milik siapa? Dari tanah negara bebas kan. Bebas. Namanya WIUP ya, wilayah usaha izin usaha pertambangan. Itu tanahnya di atas milik siapa? Jadi tanah negara kan. Nah itu kita coba bantu untuk membereskannya ini. Dan masih banyak lagi lah pekerjaan pulau-pulau kecil yang nggak ada penguasaannya. Nah, itu jangan sampai muncul juga tuh lelang pulau kecil dijual. Pulau-pulau kecil dijual kepada asing gitu. Nah, jadi tujuannya mulia tapi nggak mudah ya. Tapi pelan-pelan lah, tahap demi tahap. Yang terdekat ini apa Pak yang akan dilakukan oleh Bank Tanah? Ya mencari peluang tanah baru ini. Sebanyak minimal cukup besar 23 ribuan hektar, minimal 24 ribu hektar di tahun 2024 ini. Sekali lagi nggak mudah dapat clean and clear. Tapi ya kita upayakan semaksimal mungkin. Jadi kita nggak boleh berpikir linear lah. Kalau kita berpikir normatif, cukup jadi dosen gitu ya. Berpikirnya harus out of the box, gimana cara memperoleh tanah itu dengan efektif. Tapi menarik Pak masalah pertanahan ini, karena saya melihat sih leadership dari kepala lembaga yang terkait tanah ini harus kuat. Ya. Tapi di satu sisi juga harus punya sensitivitas tadi, karena bisa saja langsung berhadapan dengan masyarakat kan, langsung ketemu dengan masyarakat. Nah, Bapak sendiri bagaimana caranya untuk menciptakan kepemimpinan yang optimal Pak di Badan Bank Tanah agar tadi leadership kuat oke, tapi ketika ketemu masyarakat harus sensitif juga nih karena masalahnya sensitif. Sangat sensitif kalau tanah. Iya Pak. Jadi kita memberikan pemahaman, kita juga memberikan contoh dong. Kalau tone always from the top ya. Kita berikan contoh, yang utama dari kita adalah tentunya yang paling pokok persistensi, adaptif, dan punya integriti yang tinggi. Kalau kita sebagai pemimpin nggak punya integritas, rusak kita. Bapak sering turun ke lapangan nggak sih Pak? Ya suka, tapi nggak terlalu sering juga, ngeberesin yang di kantor pusat dulu nih. Banyak juga masalahnya. Karena lembaga baru, terus kita dari berbagai yang penugasan di sini kan dari berbagai instansi ya. Ada dari swasta, dari ASN dan lain sebagainya. Ini harus dijadikan satu corporate culture yang kuat di sini. Itu menarik lah, biasalah gitu. Kan alhamdulillah saya pernah bentuk PNM mekarnya. Terus ulapnya, alhamdulillah. Itu kan kalau mekar untuk masyarakat miskin, ya. Kita lihat masyarakat miskin sama rentan miskinnya masih cukup banyak. Kenapa kita nggak bekerja sama? Yang kita berikan orang-orang miskin ini untuk mendapatkan tanah. Pak, yang ngomongnya mudah, tapi kita misalkan sosialisasi dengan efektif agar nggak sensitif juga daerah yang didudukinya, yang diberikan migrasinya nanti. Pak, menarik untuk menggali ke belakang terkait latar belakang Bapak, Pak. Karena setahu saya Bapak pengalamannya di bidang keuangan kan, bidang pembiayaan, karena sempat di PMN. Nah sekarang Bapak memimpin badan atau lembaga yang
justru ada di bidang pertanahan. Nah, seberapa besar sih Pak pengalaman Bapak di masa lalu yang membantu kerja Bapak saat ini, Pak? Ya, terus terang awalnya kita harus belajar dulu tentang pertanahan, agak bingung juga Iya, aturannya, awal-awal. terutama terminologinya ya. Iya. Terminologi kan sangat berbeda dengan di bidang keuangan. Satu, kita harus adaptif terhadap perubahan situasi yang ada di sekeliling kita. Terus yang kedua, kita harus persisten, punya ketekunan. Yang ketiga, sekali lagi, kita integritas. Jadi harus persisten. Kita harus adaptif juga. Apa yang ada di lingkungan kita. Tapi kita nggak boleh ikut-ikut juga, integritas kita jadi berubah. Ya. Karena sekali integritas sang pemimpin berubah, di bawahnya ikut. Ya. Jadi poinnya itu, dinosaurus pun hilang kalau memang dia nggak adaptif gitu loh. Jadi adaptif terhadap lingkungan yang ada. Kira-kira itu. Kalau dari saya, pengalaman saya ya begitulah gitu. Saya kebetulan dulu dari pengusaha masuk ke dunia keuangan, terus pernah kerja di luar sampai ke sini. Jadi leadership pasti ya. Nanti dalam satu badan ini harus ada cuma satu kapten. Nah, kita harus tunjukkan itu. Walaupun nggak mudah gitu, tapi ya harus kita lakukan. Yang susah berubah, teman-teman, kadang-kadang masalah adaptiveness ini. Berubah ke arah misalnya dari ASN lain, harus adaptif terhadap apa yang ada di Badan Bank Tanah. Pak, balik lagi tadi terkait dengan karir Bapak. Bapak kan memulai karir dari tahun 88, betul ya Pak? Iya. Tahun 88, artinya sudah 36 tahun namanya. Gitu. Tapi ada yang menarik nih Pak dari terkait karir Bapak. Kalau saya melihat tuh dari karir Bapak, setidaknya ada konsistensi jabatan Bapak tuh di direktur, lalu naik ke dirut, lalu ke komisaris, terus pindah ke perusahaan lain juga kurang lebih sama gitu Pak. Pak, apa sih Pak resepnya? Mungkin buat para penonton juga yang muda-muda nih, apa sih Pak resepnya untuk tetap menjaga konsistensi karir kita itu tetap di atas dalam jangka waktu yang lama Pak? Adaptif, kita gaulnya sampai yang atas juga. Ya. Sekali adaptif loh ya. Dan kita tunjukkan prestasi kita juga. Dan hal yang lain, kita tentunya ketekunan yang saya tadi bilang, ya kita tunjukkan bahwa kita akan memajukan perusahaan ini dengan baik. Punya keyakinan lah. PNM waktu saya ditunjuk Pak Sofyan Jalil, PNM tuh begini. Yang mau masuk PNM diketawain. Saya pun diketawain. Dari Bahana, BPUI pindah ke PNM. Ngapain lo pindah ke PNM? Perusahaan mau bangkrut, mendingan di kita. Nanti juga lo naik jadi direksi, kata teman-teman. Nggak, kayak saya pengen ngebetulin PNM nih, masa nggak bisa sih BUMN, masa nggak bisa? Orang pegang perusahaan sendiri aja bisa kita majuin, masa BUMN nggak bisa sih? Ini pasti masalah mismanagement nih, ada sesuatu hal. Ya didandanin, akhirnya bisa jadi sampai sekarang. Jadi di sini juga demikian lah, sama. Masa nih instansi pemerintah nggak bisa maju gitu. Ya kita berikan contoh gitulah. Kalau gitu tone from the top. Budaya top down, bukan bottom up. Dan kita adaptif terhadap perubahan lingkungan lah. Pak, Badan Bank Tanah juga kan, saya nggak tahu sekarang pegawainya ada berapa banyak Pak? Ada berapa yuk? Kira-kira ada 90-an lebih ya sekarang. 90-an lebih ya? Hampir 100 lah. Tahun ini 100 lebih. 100. Nah mungkin dari 100 pegawai ini saya yakin sih punya impian juga kan untuk punya karir yang bagus lah gitu, karir yang cemerlang gitu Pak. Pak, nilai-nilai apa yang sering Bapak berikan atau tanamkan kepada para pegawai-pegawai Bank Tanah dan caranya seperti apa Pak? Kita sekali lagi kerja keras, kerja cerdas. Artinya adaptif, harus tekun ya terhadap perubahan situasi. Dan harus memberikan contoh juga. Yang bagi yang si bawah, ya silakan gantiin saya. Kan jabatan amanah, silakan contoh untuk bisa bagaimana menjadi seorang deputi atau menjadi kepala badan.
Kira-kira gitu. Tapi dengan prestasi yang bagus tunjukkan. Kira-kira gitu resepnya. Karena banyak di kita itu sekarang Pak, untuk anak-anak muda biasanya Pengen cepet kaya. pengen cepat kaya, pengen cepat karirnya langsung melonjak gitu, tanpa mungkin dulu kita mendengar istilah banyak meniti karir ya. Iya. Banyak tuh sekarang tuh anak-anak yang muda tuh pengennya langsung gitu, langsung naik gitu. Bahkan mungkin di awal-awal karir gitu kadang mendapat gaji yang kurang besar gitu, akhirnya justru memilih buat resign, nyari ke tempat lain gitu. Tapi kalau melihat Bapak dulu Kak, memulai karir Pak, kalau nggak salah di BCA ya Pak? BCA New York sih. Nah, itu gimana sih Pak, cerita awalnya bisa ke perbankan tuh seperti apa? Dan Jadi masih ingat nggak Pak, gaji masih. awalnya itu berapa dulu? Jadi waktu habis S1 di sini, ngambil S2 di State University of New York di Buffalo. Jadi impiannya seperti Tanri Abeng dulu. Pak Tanri yang jadi manajer 1 miliar waktu itu ya. Iya. Terus masuklah sekolah di State University of New York di Buffalo. Habis itu kita kerja di New York City. Gajinya lumayan tinggi waktu itu. 30.000 US per tahun. Per tahun. Kan tinggi. Sekitar 2.500 per bulan. 2.500 US per bulan. untuk yang beginner, staff, junior. Tapi lama-lama karena dulunya saya pedagang juga, mendingan di Indonesia dah. Kalau di situ saya udah bisa 5 tahun gua jadi apa, 10 tahun jadi apa, 15 tahun jadi apa. Nggak mungkin kita jadi pengusaha yang hebat. Karena kita di negara orang. Dunia keuangan udah dikuasai orang-orang misalnya dari kalangan tertentu. Dunia ini udah dari kalangan tertentu. Kalau untuk jabatan pemerintahan dikuasai oleh misalnya orang dari suku Itali. Jabatan untuk yang dunia keuangan dikuasai orang-orang dari keturunan Jewish gitu loh. Kan nggak mungkin kita masuk ke situ. Ya mendingan balik ke Indonesia dah. Indonesia nih home sweet home, banyak opportunity karena negaranya subur. Dan alhamdulillah juga karir Bapak ternyata lebih enak di sini. Kalau di sana lain kita. Ya karirnya bagi si mereka sih yang bagus. Pak, selama 36 karir itu pasti punya ada rasa-rasa bosan gitu Pak. Ya kan mungkin berkarir ada rasa bosan bekerja lah apa gitu. Nah, gimana cara Bapak sendiri untuk mengusir perasaan bosan itu Pak? Ya simpel sih, kalau perasaan bosan ya kita jalan-jalan lah keliling mall, lihat-lihat gitu. Sambil belanja. Ya kita bisa, bosan sih pasti ada ya. Hektik gitu ya, terus lagi bosan ya kita dengan cara bergaul, dengan cara teman-teman kita ngumpul-ngumpul sambil ketawa-ketawa untuk menghilangi kebosanan lah gitu. Ya, kita jalan-jalan lah gitu loh. Di PNM saya sih bikin jalan-jalan rame-rame, kita ngumpul-ngumpul gitu ya. Punya bisnis sendiri juga kadang-kadang juga bosan juga. Yang paling susah kenapa? Pada waktu akhir bulan mau bayar gaji. Itu paling berat itu. Kalau bisnis ya? Kalau bisnis. Jadi pada waktu saya kerja di swasta, di Niaga, joint venture dengan Singapura, saya pegang komisaris perusahaan golf yang ada di Sawangan. Integrated termasuk cottage. Itu paling pusing kalau pada saat bayar gaji. Karena gaping nih. Tapi kalau kita kerja sama asing, enak-enak aja. Terus masuk BUMN, lebih enak lagi gitu loh. Pasti kan dijamin gitu loh. Tapi banyak yang beranggapan juga Pak. Banyak juga misalnya, saya dapat cerita juga gitu. Banyak juga para direksi BUMN gitu yang dulunya tadinya di swasta, masuk ke BUMN itu kagetnya luar biasa katanya. Bapak mengalami itu juga nggak sih Pak? Ya ngalami culture shock lah. Cuman kita ini kok begini ya. Kalau di perusahaan Amerika agak lain, maunya to the point. Kita sendiri harus memberikan usulan terhadap alternatif yang terbaik. To the point ya. Kalau di kita enggak, pernah dimarahin, lu jangan bikin gitu, lu minta arahan sama petunjuk dari atasan, jangan semau-maunya. Loh kita kan boleh kasih opini, tapi di birokrasi lain, mohon petunjuk Bapak dan arahan Bapak gitu minta. Oh
begini ya. Kalau sekarang udah enggak ya. Yang punya ide brilian, ajuin aja ke atasan. Pada waktu tahun 90-an tuh, masuk ya sempet syok. Terus masuk lagi ke swasta, joint venture sama Singapura. Oh begini cara kerja orang Singapura. Every detail, angka-angka, figur, dia tahu semua. Orang Singapura tuh. Ya, walaupun 2 komisaris dari dubes keliling. Si dubes ini tahu, diajarin. Apa makna daripada analisa rasio, analisa keuangan di balik ini. Tahu mereka dengan pasti. Masuk ke bahana. Kan membawai 27 anak perusahaan. Ada komisarisnya dari Pati TNI X. Nggak ngerti angka-angka keuangan karena nggak diajarin. Di sana dubes masih aktif. Diajar. Itulah bedanya kita sama Singapura. Pak, mungkin pertanyaan terakhir nih. Kita lumayan panjang juga ternyata sudah hampir 40 menit. Pak, target-target terdekat ini, target personal atau target dari Bank Tanah tersendiri, apa sih Pak yang kira-kira bakal bisa terrealisasi dalam waktu dekat? Kalau tugas saya mempersiapkan, meletakkan fondasi yang kuat agar kita bisa menjadi raksasa yang baik suatu ketika. Itu tugas awal, karena ini yang pertama diangkat ya, tugasnya gitu. Agar jadi kita ke depannya jadi benar-benar instansi pemerintah yang besar seperti ada di negara lain, tapi untuk kepentingan rakyat banyak, untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan kemiskinan melalui ya keadilan di bidang pertanahan. Jangan gapnya terlalu tinggi. Kayak Jepang lah gitu, mengurangi, tapi tentu itu perlu tahapan. Dari konglomerat sampai si miskin. Si konglomerat dipotong 70%, lama-lama miskin juga kan dia. Kan habis tuh. Turun lagi ke bawah. Generasi kedua potong lagi 70%. Sekarang potong 50, habis juga lama-lama. Kan gitu kira-kira ya. Jadi mereka, ya kita lihat negara lain juga lah. Jadi kita lihat kenapa Cina maju. Cina itu ada satu provinsi yang bisa majuin bagaimana masyarakat miskin. Itu hebat itu. Satu provinsi itu? Satu provinsi. Dari tanahnya, pengelolaan tanah? Dari daerah miskin dipindah ke lokasi lain yang udah disediakan infrastrukturnya sama kegiatan aktivitas sosialnya. Jadi kita perlu contoh, bukan ini ya, hal-hal yang baik dari negara lain ya. Itu kalau saya jadi presiden. Jadi kita lihat kok yang miskin karena saya yang mulai mekar, kita lihat yang miskin masih banyak. Mekar itu hanya meningkatkan kesejahteraan secara keuangan. Tapi yang namanya miskin kan miskin mental, miskin pendidikan, miskin kesehatan, miskin akses politik, dan lain sebagainya. Itu yang mesti ditata lagi di kemiskinan kita. Nah ini yang miskin ini siapa tahu bisa dipindahkan dapat tanah. Setelah dapat tanah kita berdayakan. Pemberdayaan itu harus ada dari hulu ke hilir agar mereka bisa sejahtera. Enggak dalam waktu cepat ya. Perlu tahapan proses. Mengubah mindset itu perlu tahapan proses. Kayaknya sih udah siap nyapres nih kayaknya. Atau minimal menteri dulu ya kan. Nah, kan harus punya idealisme ya. Kita hidup untuk apa sih? Lama-lama ya berakhir pada 2x1 juga kan ya. Sekaya-kayanya orang berakhir pada 2x1. Punya duit sebanyak mungkin berakhir pada 2001. Pendiri Apple kan bilang pada waktu dia mau meninggal, apa yang dipikirin, oh hanya begini aja ya, akhir daripada satu kehidupan. Kan kira-kira gitu. Ya kita harus berbuat yang baik lah gitu loh. Itu ada aja rezeki nanti kan. Kan di dunia ini sekali lagi nggak linear ya. Yang terpilih presiden paling muda, wapresnya. Capresnya presiden paling tua. Di sini, di Amerika sama juga. Joe Biden yang udah itu paling tua malah.
apapun dia tetap presiden namanya. Kan di dunia ini nggak ada yang tahu. Ya. Kalau kita bilang Tuhan bilang kun fayakun, jadi ya jadi. Gitu. Idenya gitu aja saya. Gimana mengurangi ketimpangan kemiskinan yang masih banyak ini. Tapi miskin sekali lagi tidak hanya keuangan. Miskinnya harus dididik secara pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita berikan tanah dulu gitu yang miskin kita pindahkan. Yang dasar dulu harus terpenuhi, itu Iya. tanah. Ya. Mereka kalau nggak punya tanah bagaimana bisa jadi kaya gitu. Nah ini kita harus pindahkan secara sosial. Kira-kira gitu ya. Baik, Tapi Pak. mental kita nggak boleh miskin gitu ya. Mental harus tetap kaya. Harus punya optimisme lah. Nah kadang-kadang kita yang optimisme ini di kalangan generasi muda, lu jadi kaya juga bertahap gitu loh. Jangan mau langsung jadi kaya jadi punya Ferrari gitu loh. Kira-kira gitulah. Baik Pak Parman, pembahasan yang panjang lebar Pak. Mudah-mudahan sih penonton di rumah atau dimanapun nanti yang melihat kita mudah-mudahan dapat manfaat ya buat mereka gitu, terutama tadi teman-teman yang muda nih Pak. Ya harus tekun ya. Ya. Tekun pasti ada celah. Kalau di Indonesia jangan khawatir untuk jadi kaya, untuk jadi apapun bisa. Kalau di Amerika, di Jepang udah berhenti. Susah. Kalau di sini masih terbuka. Terbuka luas. Baik Pak Parman, terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk ngobrol di program ngobrolboskompas.com. Semoga kita ada ngobrol-ngobrol selanjutnya lagi Pak. Ya. Terima kasih. Makasih banyak. Makasih. Semoga bisa ngikutin karir saya bahkan lebih hebat. Amin. Amin. Bisa bukan jadi menteri lagi, jadi pengusaha sambil jadi menteri gitu.